Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala ga'im bi hukukillah ma dakat illa wa farajahallah amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, diantaranya guru kita Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Sahab, kemudian Sayyid Abdurrahman bin Abi Bakar Sahab, kemudian Habib Ali Zainal Abidin Al-Atas, kemudian Ustaz Asep, dan juga para ustadz yang lainnya, Ustaz Ahmad, Ustaz Beben, yang kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ustadz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan diberkahi segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, di mana kita telah memasuki daripada bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad ke atas muka bumi ini adalah suatu nikmat yang besar, terlebih bagi kita yaitu sebagai umatnya, karena kita memiliki Nabi yaitu pemimpin para Nabi dan Rasul. Sampai di kitab Maulid dijelaskan yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam, yang mana Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya Nabi, sehingga apa? Menjadikan umatnya pun sebaik-baiknya umat. Nah kita yang begini ini alhamdulillah, sebab menjadi umat Nabi Muhammad, kita ini menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Jadi wajib kita syukuri. Di antaranya dengan bagaimana? Di antaranya kita mempelajari sejarah Nabi, membaca maulid Nabi, mendengarkan maulid Nabi atau sejarah Nabi. Tujuannya agar apa? Di antaranya untuk menguatkan keimanan kita. Yang kedua di antaranya untuk apa? Untuk menanamkan daripada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini pemimpin para Nabi dan Rasul. Karena apa? Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah menjadi Nabi. Akan tetapi Nabi yang terakhir diutus di muka bumi. Makanya di kitab Maulid Simtiduror, Maulid Habsyi dijelaskan, kuntu awwala nabiyyin bil khalqi wa akhiruhum bil ba'as. Kata Nabi bahwasanya aku ini adalah Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan. Akan tetapi Nabi yang terakhir diutus. Di antara keutamaan kemuliaannya apa? Nabi Muhammad ini udah menjadi Nabi, sedangkan Nabi Adam alaihissalam masih proses penciptaan antara air dan tanah, antara ruh dan jasad. Dijelaskan bahwasanya wakana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan, sudah menjadi nabi. Wa Adam bainal ma'watin, sedangkan Nabi Adam masih proses penciptaan antara air dan tanah. Wa bainar ruh wal jasad, masih proses penciptaan antara ruh dan jasad. Jadi Nabi Muhammad udah menjadi nabi, Nabi Adam masih proses. Bahkan cahaya Nabi Muhammad ini udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakan segala sesuatu. Jadi sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan malaikat, Allah pertama kali menciptakan cahaya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah semuanya diantaranya dasarnya itu dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bahkan Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum Allah menciptakan para malaikat, cahaya Nabi sudah diciptakan oleh Allah. Sebelum Nabi Adam 2000 tahun diciptakan oleh Allah, cahaya Nabi sudah diciptakan. Jadi cahaya Nabi diciptakan oleh Allah, setelah 2000 tahun baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam.
Dari pertama kali cahaya Nabi diciptakan oleh Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa mengucapkan daripada 2 kalimat syahadat. Jadi pertama kali diciptakan cahaya Nabi senantiasa bertasbih kepada Allah. Sehingga ketika Allah menciptakan para malaikat melihat ada suatu cahaya yang sudah diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan malaikat. Dan para malaikat melihat cahaya itu bertasbih kepada Allah. Dijelaskan dalam Maulidibah, yusabbihullaha dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Senantiasa cahaya Nabi itu bertasbih kepada Allah, dan para malaikat yang melihat tasbihnya, cahaya tersebut akhirnya apa? Para malaikat pun ikut bertasbih sebagaimana tasbihnya cahaya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian para malaikat ini bertanya kepada Allah tentang cahaya tersebut. Itu cahaya siapa sih? Sampai para malaikat itu bertanya, kila huwa Adam. Ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Adam alaihissalam? Kata Allah, qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati. Bahkan dengan cahaya ini, aku ini memberikan derajat yang sangat tinggi kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah memberikan derajat yang sangat tinggi kepada Nabi Adam alaihissalam? Falamma khalaqallahu Adama awda'a dzalika nur fi tinati. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah meletakkan cahaya Nabi ini di suatu tanah yang mana di tanah tersebut diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga apa? Ketika jasad Nabi Adam alaihissalam berwujud, kemudian Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya cahaya Nabi Adam ini cahaya Nabi Muhammad ini diletakkan di pundaknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika cahaya Nabi Adam berada di pundaknya atau di punggungnya Nabi Adam alaihissalam, maka seluruh para malaikat berdiri berbaris di belakang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kaget, baru hidup maksudnya, baru ditiup ruh, punya ruh, udah dikelilingi para malaikat di belakangnya. Akhirnya Nabi Adam bertanya kepada Allah dengan kalimat, Ilahi maliha ulai yakifuna halbi. Ya Allah, kenapa mereka itu berbaris, berdiri di belakang aku? Kata Allah, para malaikat semuanya berbaris itu yang dulu ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena para malaikat itu melihat ke suatu cahaya, yaitu cahayanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam minta kepada Allah, Ya Rabb, ij'alhu fi jabhati. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar Engkau menjadikan atau menempatkan cahaya tersebut berada di keningku. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Adam sehingga apa? Cahaya tersebut dipindahkan ke keningnya Nabi Adam alaihissalam, sampai refleks para malaikat pun berpindah berada di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam minta lagi kepada Allah, Ya Rabb, ij'alhu fi mudi'in arahu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, jadikanlah cahaya tersebut berada di suatu tempat yang mana di tempat tersebut aku bisa melihatnya cahaya itu. Akhirnya apa? Allah memindahkan cahaya Nabi Muhammad SAW itu di mana? Di telunjuknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam tahu bahwasanya di telunjuknya ada cahaya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Adam alaihissalam ketika melihat sambil mengangkat telunjuknya, akhirnya serempak seluruh para malaikat mengucapkan daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika cahaya Nabi Muhammad SAW berada di pundaknya atau di sulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam, maka ketika itu juga seluruh cahaya para nabi dan para wali itu berada di tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi apa? Akan tetapi cahaya Nabi Muhammad SAW mengalahkan daripada segala cahaya para nabi yang lainnya ataupun para wali yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Itu kelebihan atau keutamaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para malaikat bertanya lagi, Kila huwanu, Ya Allah, apakah itu cahayanya Nabi Nuh alaihissalam? Kata Allah, Qala Nuhum bihi yanju minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal akarib. Bahkan dengan cahaya ini Nuh ini bisa selamat dari apa? Dari banjir ataupun topan yang mencelakakan atau membinasakan
orang-orang yang tidak mengikuti daripada ajaran Nabi Nuh alaihissalam, bahkan dari kalangan kerabat ataupun keluarganya. Anaknya Nabi Nuh tenggelam, istrinya tenggelam, dan juga umatnya yang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh tenggelam. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam berserta daripada umatnya yang tersisa 80 orang dan juga binatang yang ikut itu selamat. Kenapa? Karena di perahunya Nabi Nuh alaihissalam ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa hammalani fi safinatin Nuh, bahwasanya telah membawa aku, cahaya aku di mana? Fi safinatin Nuh, berada di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini diantaranya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya yang ada di perahunya tersebut, karena di situ Allah letakkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat bertanya lagi, kila wa Ibrahim, ya Allah, apakah itu cahayanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Lalu kata Allah, qala Ibrahimu bihi takumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Bahkan dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim ini bisa apa? Bisa menunjukkan daripada hujahnya, dakwahnya kepada kaumnya yang nyembah berhala atau bintang-bintang. Sehingga apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, itu tidak terbakar. Syariatnya bahwasanya Allah berfirman, kuni wa yanaru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim. Dan daripada hakikatnya diantaranya apa? Di ketika dibakarnya Raja Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud, di antara sebabnya apa Nabi Ibrahim bisa tidak terbakar? Di antara sebabnya karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam tulang sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Nabi bersabda, wa ja'alani fi sulbi khalil Ibrahim hina kudifa bihi finnar. Dan Allah telah menjadikan cahayaku ini berada di tulang sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam kapan? Hina kudifa bihi finnar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Raja Namrud. Sehingga apa? Allah menjadikan api yang membakar daripada Nabi Ibrahim itu apa? Dingin dan juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat nanya lagi, kila huwa Musa. Nanti insya Allah kita teruskan lagi di minggu yang akan datang. Mungkin ini aja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.